Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, dan nikmat kesempatan hidup. Mudah-mudahan dengan kita gunakan nikmat tersebut di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat itu Allah sertakan dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan pengajian daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wal yakun min tasbihatika wa adhkarika asyru kalimatin. Dan hendaklah di antara tasbih-tasbih dan zikir-zikir yang engkau ucapkan tersusun daripada 10 kalimat. Nah, ini amalan dari Al-Imam Al-Ghazali, bagus diamalkan setelah subuh tadi. Kan waktu subuh atau setelah sholat subuh kita bagi waktu menjadi 3, 4. 1 digunakan untuk zikir, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk berdoa, dan yang keempat digunakan untuk bertafakkur. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali menyusunkan, ujar sidin, hendaklah zikir yang kita baca di waktu subuh, setelah subuh sampai terbitnya matahari tersusun daripada 10 kalimat. Ulun kada sempat menulisakan di rumah tadi. Cuma kalau ada pulpen lawan kertas imbah sembahyang isya ulun tulisakan karena difotokopiakan setumat. Nah, pian yang hendak jangan boleh berdahulu. Kertas lawan pulpen. Imbah isya. 1 zikir yang bagus untuk dibaca, kata Al-Imam Al-Ghazali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu,
wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bertambah sedikit kalimatnya daripada wirid yang biasa kita baca. Nah, bertambah wa huwa hayyun la yamut. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ Imam Al-Ghazali ada menyebutkan hendaklah dibaca 100 kali atau sepaling kurang dibaca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Adapun wirid atau zikir pertama yang kita baca ini maknanya mengandung makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengesaan bahwa kita mengakui hanya ada satu Tuhan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk mengatur seluruh kehidupan atau proses perjalanan hidup di dunia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini maknanya dalam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak mengatur segala proses perjalanan hidup alam semesta. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menghidupkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang dapat memberikan mudarat kecuali Allah. Ini kiasan seberataan. Nah, maka makna la ilaha illallah di saat kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan. Nah, ini yang terbayang di dalam kepala kita, yang masuk ke dalam hati kita. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang memberi rezeki, tidak ada Tuhan yang dapat memberi manfaat, tidak ada Tuhan yang dapat memberikan mudarat, tidak ada Tuhan yang dapat menurunkan hujan, tidak ada Tuhan yang dapat menggerakkan seluruh alam semesta, tidak ada Tuhan yang dapat menggerakkan angin, tidak ada Tuhan yang dapat menggerakkan banyu, tidak ada Tuhan yang dapat menggerakkan kipas angin, tidak ada. Seberataan kita nafikan illallah, kecuali Allah. Nah, ini makna tauhid. Di waktu subuh itu hati kita harus kita tanamkan makna tauhid tadi, supaya hidup kita sepanjang hari itu tenang. Kita kada takutan lagi kalau pina ada sekampungan orang memusuhi, misalnya la ilaha illallah, biar sekampungan memusuhi kita, sekampungan hendak mengurubuti kita, adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang dapat memberikan mudarat kecuali Allah. Artinya kalau Allah Ta'ala kada berkehendak taliyung, dan sebaliknya andai sekampungan hendak memberi ibaras manfaat, kalau itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang dapat memberikan manfaat illallah. Kalau Allah Ta'ala yang kada hendak taliyung juga. Orang hendak menjulung, kita kan tidak di rumah. Pas kita ada di rumah, orang guringan. Nah, apalagi apalah yang dimakan hari inilah gawian pina kadida. Ini bangun guring ketarang upihnya kadida. Apa yang hendak digawi, apa yang kau menghasilkan duit adalah hari ini kadida lagi terbayang. Nah, cuma di waktu subuh tadi sudah kita tanamkan la ilaha, tidak ada Tuhan yang memberikan rizki, walaupun gambaran dan bayangannya tidak.
Tapi apabila Allah Ta'ala hendak jadi illallah. Nah, jadi kita tanamkan makna tauhid, makna ketuhanan tadi, baik makna ubudiyah, rububiyah, makna pengaturan, atau uluhiyah, makna ketuhanan. Rububiyah itu makna pengaturan alam semesta itu hanya mutlak milik Allah, wa ubudiyah wa uluhiyah, dan makna penyembahan itu hanya milik Allah Ta'ala. Jadi tenang hidup kita. Jalan-jalan di berada menjulungi wadai sebuting. Jangan kita bocok rumah sedikitnya sebuting, berjalan dia pulang, apa pindah menjulung pulang sebuting pulang. 10 kali singgah 10 biji mereka sudah barang rezeki dapat. Ada aja orang yang hidupnya itu gelisah, bangun goreng maitihi, memikirkan hari ini pindah ke dia yang digawe, lalu galau, lalu hati tina gundah, apa yang dimakan hari ini, lalu berjalan ke tanah pusam, kedapat lawan orang pemamai. Kenapa? Karena memang habis waktu subuh tadi itu makna tauhid tidak ditanamkan di dalam hati. Maka wirid pertama yang bagus untuk kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Hanya milik Allah lah kerajaan, singgasana, dan seluruh kekuasaan itu milik Allah. Ayo, apa yang perlu kita utamakan? Bejar Allah di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, jangan takut, jangan pernah takutan dari penguasa siapapun, jangan pernah tunduk dan takutan. Madama, selama sultani baqiyah, selama kekuasaanku selalu masih kekal, ujar Allah, selama kekuasaanku masih ada, selama kekuasaanku masih berada di atas segala kekuasaan, jangan pernah takutan dengan siapapun penguasa atau raja yang ada di bumi. Lahul mulku, hanya milik Allah lah seluruh kekuasaan, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Kalau cacing di dalam tanah kawah hidup ada rezekinya. Cacing dalam tanah itu hidup karena ada rezekinya. Apalagi manusia yang hidup di atas tanah. Kalau orang yang kandidat diisi tangan kedua belahnya masih bisa hidup, apalagi kita yang masih diisi tangan. Kalau orang yang diisi batis sebutingannya masih kawah hidup, apalagi yang berisi batis lengkap sehat masih ada 2 butir. Kan dulu ada kisah Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi Sidin bertamu dengan Ma'ruf Al-Qarhi. Kedua-duanya ini sama-sama wali min auliyaillah dan sama-sama ulama besar. Ma'ruf Al-Qarhi, beliau adalah ulama yang zuhud, yang usia dan hidup beliau hanya digunakan untuk beribadah. Ada pegawai sedikit. Lalu Syaqiq Al-Balkhi tadi bertakun, wahai Syekh, nama pian ini tidak ada satupun orang yang kada tahu. Keilmuan, ibadah, kealiman pian seberataan orang mengakui. Dan pian sampai berada di tingkatan saat ini, sudah kan wali, kau meninggalkan dunia itu nah kayak apa caranya?
sampai umur pian itu habis gesan beribadah aja. Lalu dijawab oleh Ma'ruf Al-Karfi, wahai Syaqiq, dahulu aku pernah berjalan di tengah hutan. Waktu di tengah perjalanan, di situ aku ada melihat burung yang sayapnya patah. Kada kawa terbang. Dan aku penasaran, aku hadangi burung itu jadi sedikit, aku duduk mengintih burung itu. Allah hendak menyampaikan rezeki burung tadi lewat mana? Sidin hendak mengintih. Dihadangi Sidin. Kalau secara akal manusia, burung ini kada harapan kau hidup, kada harapan kau dapat makan. Kenapa? Karena alat kesan mencari makan hilang, alar patah. Nah lalu aku perhatikan, ujar Sidin, tiba-tiba ada burung yang datang membawakan belalang di patuknya, di paruhnya itu. Lalu belalang yang ada di paruhnya itu di paruh kalau dah di muntungnya itu, di andaknya di muntung burung yang sayapnya itu patah. Lalu Sidin berucap subhanallah, ujar Sidin, nang kayak ini pang kehidupan kita, walaupun secara logika akal manusia kita kada mungkin kawa dapat rezeki, kada mungkin dapat penghidupan, tapi kalau Allah Ta'ala masih menyiapkan rizki gesan kita lewat mana, biar Allah yang mengaturkan. Ternyata lewat orang lain sampainya. Nah ini kan lahul mulku, hanya milik Allah lah segala kekuasaan. Allah maha kuasa untuk menyampaikan penghidupan kepada hamba-hambanya. Nah ini wirid di pagi waktu subuh tadi kita baca. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah segala puji-pujian. Manusia tidak pantas untuk dipuji dan kada boleh sarik apabila dihina. Itu makna walahul hamdu, atau makna dari alhamdulillah, puji-pujian hanya milik Allah. Yang pantas berhak untuk dipuji hanya Allah. Manusia kada berhak. Nah maka jangan sarik. Kalau manusia kada berhak untuk dipuji, manusia kada berhak untuk disanjung, jangan sarik amunya disambeti. Ini hanya disambeti orang, sekali disambeti langsung membalas. Ikam ini kada penyembahyang, bilanya hanya disambeti orang kada penyembahyang, ini membalas langsung. Ikam tuh kada penyembahyang sama lawan kuitan, balasannya dua langsung. Kita kalau kita mengakui puji-pujian hanya berhak untuk Allah, maka kita kada berhak dipuji dan kada boleh sarik kalau disambeti, kada boleh sarik kalau kada dihargai, kada boleh sarik kalau kada dimuliakan orang. Karena apabila kita sarik ketika kita dihina orang, ketika kita sarik ketika dicaci maki orang, berarti kita hendak dipuji. Itu aja. Nah, walahul hamdu yuhyi wa yumit. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan dia juga Tuhan yang mematikan. Wa huwa hayyun, dan dialah Tuhan yang maha hidup, la yamut, tidak pernah mati. Jangan takutan. Kita bersandar lawan manusia, sekuat apapun manusia ada batasannya, suatu hari bisa lemah. Kalau kita bersandar dengan bos atasan kita ada saatnya bangkrut. Kita bersandar dengan pangkat jabatan mamarina kita, karena Sidin berisi jabatan tinggi, lalu kita sandarkan kehidupan lawan Sidin, ada saatnya Sidin pensiun.
Keselamatan hidup kita, tolong polisi jagakan sekelilingan rumah, nih ada intan 10 biji di rumah, tolong jagakan. Artinya menyandarkan keselamatan dengan keamanan. Polisi, tentara ada saatnya guring. Maka sandarkan fa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sandarkanlah kehidupan kita kepada Tuhan yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Kita sandarkan kehidupan lawan laki. Kita sandarkan kehidupan, penghidupan, masalah dapur, masalah rumah tangga lawan laki. Laki ada saatnya garing. Kalau imbah laki garing, apa kabar yang kita selama ini berpirukot lawan laki nih, mengharapkan bahwasanya rezeki kita dari laki. Imbah laki kan sing gawian, apa kabar? Nah, maka ujar Allah, wa tawakkal, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan yang Maha Hidup, tidak pernah mati. Biyadihil khair, di dalam genggaman Allah lah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan yang maha mampu untuk melakukan segala-galanya. Nah, ini zikir yang pertama 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ats-tsaniyatu, yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dibaca 10 kali juga, supaya totalnya itu la ilaha illallah 10 kali, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 10 kali, 10 kali 10 genap 100. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sampai di situ aja, jangan disambung lagi. Karena kunci kalau kepanjangan, kunci kalau keganalan kada masuk, lawang kada kawat terbuka. Jadi sampai di situ aja. Kalau hendak azan silakan, kalau hendak qomat silakan. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, ini wirid gasan subuh tadi, jangan ditambah-tambahin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, al-malik itu sama maknanya di atas tadi, Tuhan yang mampu melakukan segala-galanya, Tuhan yang memiliki seluruh kekuasaan, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Adapun makna al-malik al-haqqul mubin, al-haqqul mubin itu maknanya al-mudhiru lis-siratil mustaqim, al-mustaqim liman syaa hidayatuhu. Al-haqqu al-mubin, al-mubin. Nah, al-mubin itu maknanya Tuhan yang menampakkan, memberikan kejelasan, memberikan keterangan di saat manusia melewati sirat al-mustaqim, jembatan yang lurus. Kan manusia di saat melewati sirat itu keadaannya bermacam-macam. Ada yang hanya selangkah mandabau gugur. Ada yang melewati sirat dalam keadaan bertingkaung. Ada yang melewati sirat dengan menaiki binatang kurban. Ada yang menaiki sirat secepat sambaran kilat, saking hancapnya sampai. Nah, yang dimaksud dengan al-malik al-haqqu al-mubin, makna al-mubin itu adalah
Tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki seluruh kekuasaan baik yang ada di atas langit atau yang ada di bumi. Al-Mubin, yaitu Tuhan yang memberikan penjelasan, keterangan, penerangan di saat manusia melewati sirat al-mustaqim, jembatan yang lurus. Ada yang kekadapan dan ada orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga orang tersebut selamat sampai menuju surga. Kemudian zikir yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahharu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Adalah yang hafal. Bapak Ahmad hafal bagian. Pernah kata baca ini? La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ini dibaca 10 kali. Tasbih yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, memang riwayatnya ini ada dua. Ada yang mengatakan hanya sampai kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampai di situ aja. Nah, di dalam riwayat lain bertambah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terserah pian hendak membaca baraju silahkan atau hendak membaca santai silahkan. Subhanallah alhamdulillah wala. Ini kan biasanya subuh mengantuk. Amunnya membaca lah itu subhanallah 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 subhanallah. Jam 7 sudah atau bangun subuh biasanya mengantuk, jadi supaya kalau mengantuk dilaguakan subhanallah, nyaringi sedikit. Insyaallah tiang tidak mengantuk. Cuman laki yang mendengar atau guring. Ini baca 10 kali. Ya, jika ini anak mengantor kan. Menikah bahasa. Sedang menikah kan. Ini disebut dengan al-baqiyatus sholihat. Kan kalau kita masuk mushola atau kita masuk masjid, kada sembahyang tahiyatul masjid, maka baca ini berapa kali? 4 kali. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan sekali bagi orang yang wudu. Kalau kita masuk masjid pada saat itu kita kada wudu, kan sembahyang tahiyatul masjid kada bawa. Nah, lalu kita baca ini 4 kali baca. Biasan yang kada wudu. Bagi yang sudah wudu cukup baca sekali. Nah, ini wirid habis subuh ini juga. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. As-sabi'atu al-khamisatu. Zikir yang kelima, subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Ini biasa dibaca di malam sembahyang tarawih.
Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh wa Rabbul malaikati warruh. Nah, Rabbunanya itu ditinggal. Subuhun quddus Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus ini maknanya bertasbihlah sebanyak-banyaknya, dan kudus dan sucikanlah Allah sesuci-sucinya, Rabbul malaikati warruh, Tuhan pencipta seluruh malaikat dan Tuhan yang menciptakan ruh. Yang dimaksud dengan ruh ini adalah Jibril, penghulunya para malaikat. As-sadisatu, dan yang sadis, yang keenam, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, 10 kali dibaca. Nah, keistimewaannya, barang siapa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, Subhanallah yamla'ul mizan atau tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah itu nilainya memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau memenuhi antara langit dan bumi. Ayo pian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nilainya itu memenuhi timbangan. Kita jangan membayangkan timbangannya nang kayak batu dacing. Timbangan di akhirat itu kalau kita bayangkan, boleh kita contohkan di dalam hadis Nabi itu kan kalimat la ilaha illallah. Andai la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan dan dunia diletakkan dalam timbangan sebelahnya, maka niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada dunia beserta isinya. Kamu terbayangkan kira-kira nang kayak apa timbangannya, ganal timbangan itu sampai kau membuat dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan mizan. Nah, sedangkan ujar Nabi, kalimat subhanallah wa bihamdihi nilainya itu memenuhi timbangan itu, atau memenuhi antara langit dan bumi. Andai nilai daripada la ilaha subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, andai Allah perlihatkan kepada kita seberataan, Allah nampakkan karena nilainya itu Allah nampakkan, bisa karena kau bihinak lagi kita sasak dunia. Baca 10 kali. Saking baiknya Allah Ta'ala sudah bacaan handap nilai di bak dunia. Andai Allah Ta'ala nampakkan kalau kau bihinak kita sasak dunia lawan pahala, ya pada terbaca juga. 10 kali ya kada terbaca juga. Masuk surga hendak pendahulunya. Sesuaikan. Namanya kita kada tapi ibadah ini ibadah bayar sembahyang 5 waktu aja ya kan. Ya masuk surga di pelataran kan, untung sudah. Ini sembahyang bayar sembahyang 5 waktu, berdoanya ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surga bersama para nabi dan rasul. Sembahyang 5 waktu ada. Disuruh subhanallah bihamdi subhanallahil azim 10 kali, sekali aja terguling sudah masuk surga hendak lawan nabi. Jadi malaikat kepek di telinga nih. Nah, itu yang ke-6, yang ke-7 astaghfirullahalazim
alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa as'aluka taubata wal maghfirah. Nah, ini bertambah. Biasanya kita membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kada wa as'aluka taubata wal maghfirah, hamba meminta dibukakan pintu taubat dan meminta diberikan keampunan. Oh, ini luar biasa. Kalau sudah pintu taubat itu Allah Ta'ala bukakan, kalau dosa kita diampuni oleh Allah, habis sudah kisah. Habis kisah. Soalnya kita meminta ampun gasan dosa kita aja kan cukup istighfar kita. Tapi kalau Allah yang membukakan, itu nikmat sudah. Yang kedelapan, as-saminatu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ulun carikan syarahnya di sini. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi lima a'taita apabila Ia hendak memberi. Ya tadi kita dihalangi oleh keterbatasan fisik, tapi Allah hendak memberi sampai. Diampihi orang begawi hendak menghalangi tadi, tapi Allah hendak memberi. Ada yang menyebut wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi apabila pian kada diizinkan. Iya tadi samampungan orang hendak mantari baras, tapi ujar Allah kada, ya terselisih terus. Ini makna wala mu'tiya lima mana'ta. Ini biasa sebujur-bujur. Kalau makna Allahumma la mani'a lima a'taita ini kita resapi di saat kita berzikir itu, ini bujur-bujur kawa memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Kita kadang-kadang lagi berharap lawan manusia. Kan walaupun manusia hendak memberi, Allah Ta'ala kata ya Allah. Walaupun manusia kada hendak memberi, Allah Ta'ala hendak jadi. Jadi hidup rasa bujur-bujur tenang kalau bujur-bujur meresapi makna ini. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang dapat menolak ketentuan ketetapan segala garisan takdir kehidupan. Kita hendak sehat terus, ya Allah kata minggu ini garing tak? Biar olahraga saban hari, olahraga sekalinya tercocok waktu. Garing dua semingguan. Wala radda lima qadaita. Ada orang meracuni, sudah dibuati ke dalam makanan, tapi Allah Ta'ala mentakdirkan, menggariskan orang ini selamat. Makanannya yang bepandir, jangan dimakan, di sini ada racun. Ada terjadi kepada salah seorang wali min auliyaillah. Allah Ta'ala kada berkehendak. Kalau Nabi malaikat, memang ada wirid. Kalau ini kan pakai keyakinan nih, kalau pakai baca-bacaan. Tapi kalau pakai wirid juga ada. Yes, ada wiridnya supaya orang yang menghendaki kada baik kepada diri kita kada mau sampai.
sedekah biar kurang menghendaki kada baik tawan kita tapi kada kawa sampai hendaklah aja dan nih tapi nanya kan dia hendaknya juga kamunya ulun hendaknya orang menghendaki baik dan sampai bang. Nah ini orang menghendaki kada baik tapi kada kawa sampai dan yang sampai malah kebaikan. Bacaannya yang ada aja dulu. Yang ada aja pada tamal kan lagi. Awalnya datang ke rumah lain lagi bisa duduknya karena punya pakaian orang bahar itu lah. Orang bahar itu pakaiannya waja'alna min baini aydihim aja. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Nah, waktu membaca itu tarik nafas. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sambil berjalan terus sambil berjalan. Biar sekampungan orang menghadapi di muka baca karena makan di dalam hati yakinakan sebagaimana orang kada kau melihat napas kita nangkai itu juga nya kada kau melihat diri kita tapi tahan deh tahan deh cuma tahan kadanya jadi lagi pas pas di tengah-tengah orang baca nanti itu dibaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca itu. Catatannya ada di wadah. Malam Kamis tadi ulun julung itu di pengajian di Desa Mayanya ada dapat. Atau nasi kotaknya dapat juga. Baca 450 kali. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir. Nyembah itu tutup. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wa tabi'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Baca 6 kali. Namanya guru busu itu ada orang dengar membari saja. Tapi itu wallahu dzu fadlin 'adzimnya aja. Allahu dzu fadlin 'adzim, Allahu dzu fadlin 'adzim. Itu supaya perjakian kebaikan datang. Tapi itu dibuncunya aja. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wa tabi'u ridwanallah. Ini supaya sepaket orang hendak kada baik kada sampai, malah yang sampai kebaikan. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Baca 6 kali. Kemudian yang ke-9 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Dan yang ke-10 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 10 kali. Nah, di antara keistimewaannya orang yang membaca ini 3 kali ya. Apalagi 10 lah 3 kali di waktu pagi, maka Allah akan menjaga dirinya, menjaga rumah tangganya, menjaga hartanya sampai sore hari. Dan apabila dibaca sore hari, Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, rumah tangganya, hartanya, usahanya sampai pagi hari. Dibaca pembuka subuh,
dan dibaca penutup sore supaya 24 jam kehidupan kita dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pada bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Insyaallah tukarriru kulla wahidat min hadhil kalimat imma mi'ata marratin aw sab'ina marrah aw 'ashara marrah wa huwa aqalluhu. Diulang-ulangi kalimat ini bisa 100 kali. 100 kali itu sampai jam 7:30 akhir tuntung bisa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa wa biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bisa dibaca 100 kali, berarti 100 kali 100 berapa? 100 kali 10 1000 lah. 1000 berarti. Au sab'ina marrah atau dibaca 70 kali, berarti 700. Atau 10 kali, ini paling sedikit, berarti totalnya seberataan 100. Walazim hadhil awrad. Dan kata pesan Al-Imam Al-Ghazali, lazimilah wirid ini imbas subuh, jangan ditinggalkan. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, jangan berpander sebelum terbitnya matahari. Karena yang demikian itu lebih afdal daripada memerdekakan 8 budak dari anak keturunan Adam. Maksudnya itu jangan berpander, sibukkan dengan zikir ya. Kalau kita kawa kada berpander, itu lebih baik daripada kita memerdekakan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Seikung budak anggap 50 juta kali 8 400 juta. Itu lebih baik daripada memerdekakan 8 budak. Mau berandai, mau berzikir aja. Insyaallah habis ini ulun tulisakan bagi yang hendak, jangan bulit karena difotokopiakan supaya subuh ini langsung kau diamalkan. Nah, supaya ilmu kita bermanfaat, ibarat pohon itu buahnya ada. Buah maulid saya kita habis saja. Yang membawa bayi kita baca Fatihah dulu, niatkan sesuai dengan hajat masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang diisi hajat mudah-mudahan kabul, yang lagi ada diisi masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahummas samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رسول الله سلام عليك سميع الرحمن في حجتي يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج بيت عن ساكنه ليس محتاجا إلى سرجي يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والمجد والذي أنت عائده قد عتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج بيت المصطفى ظهورهم أمام العالي فذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج جعوا بالعنزم زخري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله